Gue yakin lu semua pasti bakal seneng banget sama topik video ngopi hari ini, karena kita bakal ngomongin soal lubang. Dua lubang terutama. Yang pertama, lubang yang katanya punya air yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Yang kedua, lubang yang katanya bisa tembus ke Mekah. Dan ini semua ya, lubang ada di negara kita tercinta, Indonesia. Well, selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gua, your favorite Uncle Om Ray. Tanggal 4 Januari 2025 di daerah Sumatera Barat, terutama di daerah Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota, tiba-tiba ada lubang yang terbentuk di persawahan warga. Ya, kalau misalnya secara alamiah itu namanya sinkhole gitu, tapi banyak banget orang-orang di Indonesia nyebut ini sebagai amblesan. Kemudian ya, bukannya dihindari, tapi warga-warga setempat malah ngerubunin karena ada airnya yang katanya bisa menyembuhkan penyakit. Dan ini gue nggak cuma sekedar ngomong doang gitu ya, udah ada beritanya gitu. Kabarnya sampai diberitain di beberapa portal berita, kayak misalnya dari Valid News. Berbondong warga Sumbar ambil air sinkhole untuk sembuhkan penyakit. Ya, buat lo semua nggak tahu sinkhole itu apaan, sinkhole itu merupakan sebuah fenomena alam gitu ya, yang kadang terjadi juga karena aktivitas manusia, di mana biasanya ada proses erosi bawah tanah gitu yang menyebabkan tanah yang ada di suatu wilayah itu bisa ambles ke bawah. Baru semua belum lihat bagaimana visual dari sinkhole di Sumatera Barat, kita bakal lihat bareng-bareng gitu ya. Udah ada juga beritanya, bukan obat, air sinkhole Sumbar ternyata mengandung bakteri berbahaya dan tak layak dikonsumsi. Ini update terbaru, nanti gue bakal kasih tahu gitu ya. Tapi kita bakal sama-sama lihat dulu bagaimana sinkhole yang terjadi di daerah Sumatera Barat, terutama di Kabupaten 50 Kota, berdasarkan video dari Kompas Jawa Timur. Bentar, ini gue bingung nih. Ini kan berita Sumatera Barat, tapi Kompas Jawa Timur nggak apa-apa lah ya. Terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Warga pun berduyun-duyun mendatangi sinkhole, bahkan sebagian mengambil air dengan alasan untuk pengobatan. Ya, ini viral dan juga ramenya gara-gara orang-orang menganggap kalau misalkan air dalam sinkhole tersebut itu merupakan air yang berkhasiat, bisa menyembuhkan gitu. Padahal mah tidak, dan justru berbahaya kalau misalkan asal minum, karena ya kalau misalkan dicek sama orang-orangan geologi gitu ya, yang emang udah cek lapang gitu, katanya airnya itu bisa sampai 6,5 ke bawah pH-nya. Otomatis itu terlalu asam, jadi nggak yang recommended buat lu konsumsi langsung gitu loh. Oh tapi bang, itu obat kan, jadi agak sedikit asam nggak apa-apa ya? Kagak, lu bisa meninggal lama kelamaan minum air di situ coy. Apalagi kalau misalkan nggak dimasak ya. Nah kayak gini coy, di daerah sawah ya. Anjay. Fenomena sinkhole atau tanah berlubang Jadi objek wisata. Padahal kalau misalnya lu cek di salah satu ini ya, website mitigasi gitu ya, kayak misalnya dari Helikonusa gitu, udah ada artikelnya sinkhole detection and prevention tips for your property. Di sini dijelasin ya secara jelas kalau misalkan langkah pertama ketika lu menemukan sinkhole aja adalah avoid walking or driving near the sinkhole as the ground may be unstable. Secure your home by turning off gas, water, and electricity to prevent fires or flooding. Bahkan jalan di sekitar sinkhole-nya pun itu nggak direkomendasikan gitu loh. Takutnya amblesan itu bakalan makin luas lagi, karena kita nggak tahu di bawah tanah ini ya struktur batuan itu apakah beneran pure kapur aja atau memang bener-bener bisa mengikat tanah, biar sengaja itu sinkhole-nya nggak terlalu bisa meluas kalau misalkan kita tarik ke beberapa hari ke depan gitu loh. di area persawahan, jorong tepi berubah menjadi objek wisata. Anjay. Setiap Mungkin dilihatnya hari bersih warga gitu ya, datang tapi ternyata melihat emang langsung fenomena ini. harus dicari tahu lebih Warga dalam lagi men. mengabadikan momen dengan kamera ponsel. Sebagian dari mereka juga terlihat mengambil air dari sinkhole. Mereka percaya air dapat memberikan manfaat kesehatan, namun klaim tersebut belum dapat dibuktikan secara medis maupun ilmiah. Nah, ada tuh kok bawa pulang aja tuh kayak nutun ibu-ibu itu aja. Kalau kata warga gimana, Bu? Ya katanya mana tahu nanti ada untuk obat. Katanya. Typical Indonesia ya. Ada sesuatu yang aneh, woi obat nih. Ada meteor jatuh, woi nggak apa-apa kalau meteor jatuh itu bisa mahal itu kalau misalkan lu jualnya bener gitu ya. Tapi ya kalau misalnya pada akhirnya ada bencana-bencana alam kayak gini ya, sebisa mungkin sebelum pada akhirnya lu manfaatkan gitu, coba dulu cari tahu apakah beneran bisa dimanfaatkan atau justru malah jadi racun buat hidup gitu ya nggak sih? Yang mengambilkan petugas tadi, Bu. Jadi emang perlu buat edukasi lebih dalam lagi gitu ya ke warga-warga kalau misalkan berbahaya. Pada aktivitas petani, perangkat nagari bersama aparat terkait gila. tetap mengawasi lokasi untuk mencegah Airnya ada terjadinya gelombangnya loh. hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Pengunjung semakin banyak dan bagi petani kami tentu sangat berdampak sekali, tidak bisa panen, Jelas. tidak bisa bercocok tanam. Ya.
Sebelumnya, Khawatir juga ya. fenomena alam sinkhole atau tanah berlubang tiba-tiba muncul di kawasan pertanian Pombatan, Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota pada Minggu 4 Januari kemarin. Oke Bang Rey, kalau misalkan di daerah rumah gue itu tiba-tiba sinkhole juga, apa yang harus gue lakuin gitu? Tutup. Ya, minta bantu pemerintah setempat untuk menutup sinkhole-nya, karena itu tanggung jawab mereka juga gitu pada akhirnya, ya nggak sih? Fenomena alam, bukan kita yang emang bener-bener ngelakuin itu gitu. Dan ya kalau misalnya ngomongin soal sinkhole, sebenarnya gue paling inget banget momen di Jepang ya, daerah Fukuoka, kalau nggak salah tahun 2025 itu rame banget, tiba-tiba ada sinkhole di jalan rayanya mereka. Tapi cuma butuh waktu 2 hari doang ya. Pemerintah Jepang ya bersama jajaran-jajaran arsitekturnya, mungkin gue nggak tahu siapa yang ngerjain gitu, itu sinkhole udah bisa langsung ditutup, terus kemudian bisa beroperasi lagi sebagai jalan raya. Gokil. Respect banget. Dan ini bener-bener ngebuat orang-orang pada muji bagaimana adaptable-nya Jepang ya. Soalnya mereka negara yang emang gak kaleng-kaleng gitu, sering banget terjadi fenomena bencana alam, entah itu tsunami, gempa gitu ya, tapi mereka adaptasi dengan buat bangunan tahan gempa, tahan tsunami. Ada sinkhole kayak gini cuma butuh waktu 2 hari aja bener-bener bisa diselesain. Ini gak cuma dibandingin sama negara-negara berkembang Indonesia, tapi bahkan negara-negara maju juga gitu. Ada sinkhole kayak gini mungkin seminggu 2 minggu baru kelar. Ya kalau bisa dibandingin sama yang ada di daerah Sumbar gitu ya. Sumbar kan terjadi tanggal 4 Januari. Sekarang tanggal 12 nih ya. Udah seminggu lebih, tapi orang-orang masih mendebatkan apakah airnya bisa diminum atau kagak, kan lucu ya. Ya kalau misalnya boleh objektif mungkin gitu ya, karena memang di daerah Sumbar kan sinkhole-nya terjadi nggak di tempat vital gitu, atau nggak di jalan raya misalkan, nggak di pemukiman padat penduduk gitu, makanya penanganannya agak sedikit lambat. Kelanjutannya kayak gimana Bang Rey? Apakah airnya masih diminum sampai sekarang? Enggak. Udah ada klarifikasi dari pemerintah setempat gitu, udah bekerja sama dengan instansi kayak misalnya BRIN dan segala macam kalau misalkan airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Beritanya udah ada di Liputan 6. Judulnya bukan obat, air sinkhole Sumbar ternyata mengandung bakteri berbahaya dan tak layak dikonsumsi. Kalau nggak salah ini juga dikasih tahu gitu ya sama wakil gubernur gitu. Dan dia pun aktif dalam ngabarin ini gitu di Facebooknya. Berdasarkan berita dari Liputan 6 dikasih tahu Komisi Sumatera Barat dihebohkan dengan terjadi sinkhole di Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota. Peristiwa alam tersebut sontak membuat warga di provinsi ini berbondong-bondong ke lokasi tersebut. Ya ini kayak ibaratnya ada kecelakaan ya, bukannya dibantuin gitu, tapi malah diliatin dulu gitu. Liatin ya sampai ramai terus macet gitu kan. Orang-orang jadi malah susah juga gitu lewat jalannya. Tak hanya melihat sinkhole, warga yang datang juga mengambil air tersebut karena mereka percaya memberi khasiat dan mengobati berbagai penyakit. Ya, ternyata ada penyakitnya. Kan lucu. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Russeimi menyampaikan bahwa air yang berada di kawasan sinkhole di Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua mengandung bakteri berbahaya, khususnya Escherichia coli atau E. coli. Yang menjelaskan temuan tersebut diperoleh dari kajian awal Badan Geologi serta hasil uji laboratorium yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Ya, udah ada 3 instansi berarti, Pemda, ya, Badan Geologi, sama uji laboratorium dari Dinas Kesehatan. Dari pemeriksaan itu, kualitas air diketahui tidak memenuhi standar kesehatan karena tingginya kandungan bakteri. Kemudian tingkat keasaman air atau pH juga tercatat berada di bawah angka 6,5 sehingga dinilai tidak aman untuk dikonsumsi. Fun fact aja, kalau misalkan lu ngomongin soal pH air yang dikonsumsi itu around antara 6,5 ke atas sampai 8 kalau nggak salah. Silakan koreksi gue kalau misalkan gue salah. Air ini sebaiknya tidak digunakan sebagai air minum. Kondisinya kurang lebih sama seperti air sungai yang tidak diolah. Oleh sebab itu, meminta masyarakat agar tidak salah memahami keberadaan air di area sinkhole. Menurutnya hal ini sepenuhnya merupakan fenomena geologi alamiah dan tidak ada kaitannya dengan kepercayaan mistis ataupun klaim khasiat penyembuhan. Air ini sama sekali tidak memiliki manfaat untuk kesehatan atau penyembuhan penyakit katanya. Ya intinya airnya tidak layak dikonsumsi gitu ya. Terus habis itu fakta dipatahkan kalau misalkan ini bisa menyembuhkan penyakit, justru ada penyakitnya karena banyak jumlah bakteri E. coli dalam air tersebut. Ya. Jadi begitulah kira-kira kelanjutan berita dari sinkhole yang ada di daerah Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Belum kelar kita ngomongin soal hal ini, tiba-tiba di daerah Cirebon, khususnya di situs makam Sunan Gunung Jati, ada salah satu pemandu ya yang katanya kurang berpengalaman bilang kalau misalkan ada lubang di sana yang bisa tembus ke Mekah. Lucunya adalah pernyataan pemandu tersebut ya yang rame banget di videoin sama orang-orang, ini rame banget di Instagram, kalau nggak salah ini trennya di Instagram dan di TikTok gitu ya, diklarifikasiin sama pemandu lagi tapi yang resmi ya. Bilang kalau misalkan itu pemandu sotoy dan nggak tahu apa-apa. Ini lucu banget. Kita lihat dulu bareng-bareng gitu ya beritanya dari Official News. Banyak yang percaya bahwa lubang tersebut
tersebut bisa menang Gunung Jati. Miris. Kasian anjir Sunan Gunung Jatinya. Daerah makamnya malah dikira hoax sama orang-orang. Anjir. Jadi Sunan tuh katanya kalau misalkan ke Mekah lewat lubang ini, coy. Barangkali mau dilihat di video nggak apa-apa. Seorang pemandu di kawasan pemakaman Sunan Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat viral di media sosial. Gila, banyak banget ya portalnya di Indonesia ya. Kemarin gua tuh di Tasik, di Garut, sekarang Lobang. Men, ini apa jangan-jangan lubang untuk bisa mencapai kekuasaan lagi ya? Part 2. Pemandu menyatakan bahwa lubang dengan diameter 50 cm ini adalah jalan menuju ke Mekah. Damn. Tapi thanks to him ya, akhirnya ini situs makamnya jadi rame lagi gitu, orang-orang malah makin penasaran gitu, meskipun pada akhirnya ya ini berdampak buruk juga secara reputasi ya. Sontak informasi ini pun langsung menuai pro dan kontra. Ya. Kalau kenyataan kalau orang segitu dan nembusnya kemana itu kan kita juga nggak tahu gitu kan, itu kemana? Apakah itu hanya berbentuk lubang untuk saluran air atau apa gitu juga kan belum tahu. Ya, jadi ini kalau nggak salah satu orang yang nungguin juga gitu ya, atau mungkin tukang parkir, gue nggak tahu. Kalau zaman dulunya kan para wali itu kan punya ilmu yang sangat tinggi gitu. Anjir. Dan bisa saja seperti itu. Emang iya bang, nah kita nggak tahu wallahu alam gitu ya, tapi sepemahaman gue yang mana gue pun baca ya cerita-cerita kisah para nabi ya, yang gue yakin itu sebagai sejarah bukan sebagai kisah doang gitu. Kita punya Nabi Sulaiman ya yang bisa benar-benar memerintahkan jin gitu loh. Kita punya Nabi Daud gitu yang suaranya bisa benar-benar merdu banget sampai bisa mengendalikan binatang-binatang yang ada di sekitarnya. Kita punya Nabi Isa yang bisa menghidupkan gitu ya, mukjizat gitu. Kita punya Nabi Musa yang bisa membelah lautan dan segala macam gitu. Ilmu-ilmu kayak gitu ada coy di dunia ini dulu gitu loh. Ya, dulu tuh anime coy. Sekarang mungkin kita di nerf ya. Nanti timelinenya ketika Nabi Isa turun, nah itu beda cerita lagi tuh. Balik lagi ke anime. Ramainya warga mengomentari informasi menyesatkan tersebut. Juru kunci makam pun Nah akhirnya kan, berkomentar. juru kunci makam yang real langsung ngeklarifikasiin. Gokil. Kalau ini yang dinamakan pusar bumi itu tengah-tengahnya bukit sini, bukan dunia. Kalau dunia itu tengah-tengahnya dari Tiongkok, sebagai sentralnya ada di Mekah, karena itu bener gak guys? Gue belum cross check tuh data. Kalau bisa di Barat, kalau nggak salah kan 00-nya itu di Greenland, iya nggak sih? Ya gue nggak tahu nih berarti salah nih. Koreksi gue kalau misalkan gue keliru juga ya. Emang iya ya? Bukit itu secara arkeologi ada di Tiongkok. Nah, kalau ini yang kemarin viral dikatakan pusar bumi, bukan pusar bumi yang isinya itu dunia, tetapi titik nol bukit. Nah, perbukitan yang ada di Astana situs ini. Oke guys, jadi itu ternyata lubang yang emang menandai kalau misalkan itu ada titik tengah yang ada di bukit makam Sunan Gunung Jati. Kayak dilebih-lebihkan dah. Oh ini bukan titik tengah bukit nih, biar lebih keren. Kenapa kita bilang kalau misalnya ini titik tengah dunia? Bisa langsung tembus ke Mekah. Gokil, real. Ternyata Indonesia itu peradaban pertama ya, bukan Mesopotamia itu peradaban modern, bukan Indonesia. Ya karena kita benar-benar bisa punya ilmu portal gitu loh. Ya ini juga kalau misalnya dari beberapa beritanya kayak misalnya dari Detik Jogja sama CNN, ini udah diklarifikasiin juga sama juru kunci yang tadi udah lu dengerin gitu. Intinya ya itu kabar hoax guys. Ya itu cuma sekedar gue nggak tahu apakah miskomunikasi atau justru sotoy-sotoran pemandu yang emang katanya nggak resmi juga gitu loh. Well itu aja yang bisa gue sampaikan terkait berita tentang lobang. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian aja dari gue. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Gue undur diri. Sampai jumpa.